bahkan ada yang memberitakan ini seperti kumparan, kemudian banyak, dan ini sebagai perhatian saja. Besok kalau sudah persoalan ini sudah selesai, ya supaya mereka para media bisa mawas diri, maka saudara kaum muslimin, ini adalah satu pernyataan atau satu tulisan yang perlu dipertanggungjawabkan. Kapan waktunya? Kita tunggu saja waktunya. Makanya dari kemarin saya mau mengatakan bahwa kalau memang kasus ini tidak bisa berjalan secara fair di Jember, di Polres Jember, maka sebaiknya ditarik naik ke Polda dan kalau perlu ke Mabes Polri. Sehingga apa? Kecurigaan masyarakat soal penanganan kasus ini itu kemudian tidak terjadi. Nah ini kan belum apa-apa, si Pahim sudah menekan apa yang dilakukan terhadap media dengan menyebut nama media kumparan misalnya. Itu salah satu bentuk pengekangan terhadap media, mencoba memberikan tekanan psikologi agar media ini semua bungkam. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, sore hari ini ada hal yang menarik yang saya akan infokan ke seluruh sahabat-sahabat. Salah satunya itu adalah kasus yang lagi viral-viralnya hari ini, yaitu kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Pahim Mawardi, di mana setelah diperiksa oleh pihak penyidik Polres Jember, kembali Pahim Mawardi membuat klarifikasi melalui kanal YouTube-nya dan dalam bentuk siaran langsung, kalau tidak salah ya, siaran langsung, di mana dia mengecam atas pemberitaan yang terjadi di jagat maya dan salah satunya yang disebut adalah media kumparan, menganggap bahwa media itu melakukan pemberitaan yang menurutnya sangat menyudutkan dirinya, padahal ini belum sah atau belum terbukti melakukan pencabulan. Nah, bagaimana cuplikan dari pernyataan Pahim Mawardi? Kita simak secara bersama-sama. Ini adalah pembelajaran yang mana tidak mungkin semuanya itu akan sia-sia dan semuanya tidak mungkin terjadi begitu saja kecuali Allah sudah merencanakannya. Baik, perlu kami infokan bahwasanya apa yang sudah terjadi dalam satu pekan terakhir ini, yaitu pemberitaan yang luar biasa masif, dan kami merasa bangga terhadap kaum muslimin, kemudian kepada Anda semuanya yang masih menunggu tabayun dan juga menunggu hasil dari semua yang sudah viral, yaitu berita pencabulan, kemudian berita pelecehan seksual, kemudian banyak, bahkan ada yang memberitakan ini seperti kumparan, kemudian banyak, dan ini sebagai perhatian saja. Besok kalau sudah persoalan ini sudah selesai, ya supaya mereka para media bisa mawas diri, bisa memperbaiki diri untuk memberikan informasi-informasi yang akurat, yang objektif, dan bisa mencerahkan kepada umat dan bangsa. Mereka memberitakan 11 santriwati digilir atau Allah alam, ya Allah, ini luar biasa, dan 11 santriwati ditambah 4 ustazah. Maka saudara kaum muslimin, ini adalah satu pernyataan atau satu tulisan yang perlu dipertanggungjawabkan. Kapan waktunya? Kita tunggu saja waktunya. Oke, saya kira kita sudah simak potongan dari pernyataan Pahim Mawardi di dalam kanal YouTube-nya. Tentu yang pertama yang kita mau sampaikan dan tegas kita sampaikan ini, bahwa membicarakan soal kasus Pahim Mawardi ini jangan lagi ada yang menuding-nuding bahwa kita menggibah. Jelas bahwa apa yang kita lakukan ini adalah proses pengawalan, dan saya kira begitupun juga dengan media yang lain.
bahwa kemudian ada yang jor-joran memberitakan soal kejadian itu seolah-olah sangat dramatis dan sangat jelas kejadiannya dalam proses pemberitaannya. Saya kira yang namanya media, orang yang diberitakan memiliki hak jawab sebenarnya, sehingga tidak perlu Pahim ini kebakaran jenggot dengan pemberitaan yang ada. Apalagi berita itu saya kira masih dalam konteks bagaimana supaya kasus ini kemudian ditangani oleh Polres dengan baik. Karena hari ini kita tahu bahwa hampir seluruh problem-problem yang terjadi di masyarakat, bila mana media tidak ikut memblow up secara besar-besaran, tidak ikut memberitakan secara masif, maka kadang-kadang hal itu diabaikan oleh para penegak hukum. Ini saja diupdate secara terus-menerus. Nah, kita merasa bahwa masih ada kejanggalan. Kejanggalan yang pertama itu adalah bagaimana ada dua perspektif yang berbeda pada saat melakukan pemanggilan pertama dan kedua. Terutama di panggilan kedua ya. Ketika si Pahim tidak datang lalu tidak ada konfirmasi yang jelas, dan pihak pengacara mengatakan bahwa sesungguhnya Pahim Mawardi sudah siap. Sudah mulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam itu dia siapkan waktunya. Tetapi entah kenapa penyidik langsung menunda pemeriksaan tersebut. Nah, itu satu. Yang kedua, kejanggalan kedua adalah di dalam Tribun News jelas sekali diberitakan bahwa baik Pahim Mawardi maupun 3 santriwati itu memiliki pengacara yang sama. Sehingga ini juga bagi saya adalah hal yang tidak masuk akal dalam konteks penegakan hukum. Bagaimana mungkin seorang terlapor lalu ada orang pihak ketiga yang terlibat di situ, yang menjadi korban, itu pengacaranya hanya satu. Sekalipun bahwa ini baru dugaan, tetapi kan untuk membuktikan dugaan itu terjadi atau tidak dibutuhkan sebenarnya proses peradilan yang fair, mulai dari penyelidikan sampai masuk pada P21 di kejaksaan sampai masuk persidangan. Artinya apa? Mestinya ada 2 pengacara. Ada tim pengacara yang menangani Pahim, begitupun juga santriwati. Nah, ini dua-duanya ditangani oleh satu tim pengacara. Ini kan pertanyaan besar sebenarnya dalam proses penegakan hukum. Nah, entahlah apakah memang pengalaman-pengalaman seperti ini pernah ada sebelumnya atau bagaimana. Yang pasti baru kali ini saya mendengar ada hal demikian terjadi. Nah, oleh karena itu saya kira peran media memang sangat dibutuhkan di sini. Jadi baik Kumparan maupun yang lain-lain media yang memberitakan Pahim ini jangan sampai kemudian kendor. Tidak boleh kendor. Apalagi kita lihat bagaimana Pahim ini begitu lihai di dalam klarifikasinya, memberikan pujian-pujian terhadap pihak kepolisian, terutama kepada Bukanit. Kita dengar sendiri bagaimana di dalam klarifikasi itu, yang durasinya kurang lebih 17 menit ya. Coba sahabat-sahabat silahkan nonton sendiri secara langsung bagaimana videonya di sana. Bagaimana pujaan-pujaan itu dia lontarkan kepada para penyidik dan pihak Polres, dalam hal ini Kapolres dan seluruh jajarannya di Kabupaten Jember. Makanya dari kemarin saya mengatakan bahwa kalau memang kasus ini tidak bisa berjalan secara fair di Jember, di Polres Jember, maka sebaiknya ditarik naik ke Polda dan kalau perlu ke Mabes Polri. Sehingga apa? Kecurigaan masyarakat soal penanganan kasus ini itu kemudian tidak terjadi. Nah, ini kan belum apa-apa si Pahim sudah menekan apa yang dilakukan terhadap media dengan menyebut nama media Kumparan misalnya. Itu salah satu bentuk pengekangan terhadap media, mencoba memberikan tekanan psikologi agar media ini semua bungkam. Bahwa kemudian media ini memberitakan itu secara vulgar, saya kira itu salah satu upaya daripada wartawan untuk memblow up ini kasus. Bahwa kemudian Anda keberatan, silahkan.
Karena di media itu aturannya jelas, ada namanya hak jawab. Anda bisa menjawab, mengkanter berita itu di media yang Anda maksudkan. Dan karena itu saya meminta kepada teman-teman media agar jangan kendor, jangan takut. Kita semua mengawal kasus ini secara bersama-sama, memastikan prosesnya berjalan dengan baik dan benar, terlepas dari cerita yang saya sampaikan tadi soal penasihat hukum yang menangani dua orang atau dua tim ditangani oleh satu orang, oleh satu tim pengacara. Terlepas dari itu semua, yang pasti kita masih menunggu niat baik dari pihak Polres Jember untuk melakukan penanganan secara baik dan benar terhadap kasus ini. Ingat, saya sampaikan bahwa kasus ini bukan sekedar pribadinya Pahim dengan persoalan istrinya, tetapi ini menyangkut soal pesantren, menyangkut soal nama baik kiai, menyangkut soal masyarakat Jember secara keseluruhan dan masyarakat Nusantara secara keseluruhan. Kenapa? Karena ini sudah menjadi konsumsi nasional. Se-Nusantara orang sudah membahas kasus ini. Dari situ saya tegaskan bahwa pihak kepolisian harus berhati-hati betul untuk menangani kasus ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.